Halo teman-teman, di era digital seperti sekarang, kita menerima banyak informasi setiap hari, terutama dari media sosial. Tanpa sadar, kita juga menggunakan dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan juga non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya, saat kita berbicara, berdiskusi, dan memberikan informasi kepada orang lain. Sementara itu, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata, seperti melalui ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, intonasi suara, maupun penampilan seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua bentuk komunikasi ini saling melengkapi dan juga berperan penting dalam membangun kepercayaan, termasuk di era digital ini. Lalu, bagaimana jika kepercayaan yang telah dibangun melalui komunikasi tersebut digunakan untuk mempromosikan produk yang belum terbukti aman? Mari kita simak kisah berikut. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam podcast Viral atau Valid. Hari ini saya ditemani oleh Anita, seorang lifestyle influencer yang dikenal dengan konten produktivitas dan juga pengembangan diri. Anita, menurut kamu, hal apa yang paling penting untuk membangun personal branding sebagai seorang influencer? Kepercayaan, Reni. Followers awalnya datang karena mereka menyukai konten yang kita buat. Tapi mereka bertahan karena mereka percaya kepada kita. Tapi sekali kepercayaan itu hilang, maka branding yang sudah kita buat selama bertahun-tahun akan hilang juga. Berarti bukan hanya sekedar jumlah followers ya? Betul, jumlah followers memang penting, tapi kredibilitas jauh lebih penting. Masyarakat mengikuti kita karena apa yang kita sampaikan memiliki nilai dan dapat dipercaya. Saya setuju, karena sebagai beauty influencer juga kita sering mendapat pertanyaan tentang produk yang digunakan. Karena itu saya selalu mencari informasi terlebih dahulu tentang produk yang digunakan sebelum merekomendasikan kepada followers. Iya, memang seharusnya begitu. Pengaruh kita besar terhadap keputusan banyak orang. Jika informasi yang kita sampaikan salah, dampaknya sangat nyata. Jadi semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar juga tanggung jawabnya ya? Tepat sekali. Intinya, branding yang baik adalah tentang menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap komunikasi kita. Baik, terima kasih Anita untuk pembahasannya kali ini, sangat menarik sekali. Dalam pembahasan ini kita belajar banyak sekali untuk membangun personal branding, tidak hanya sekedar popularitas, tetapi juga tentang kepercayaan, kredibilitas, dan juga tanggung jawab. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Langsung kembali. Halo, Ren, Anita. Nah, ini jadi tadi aku tuh baru ketemu sama klien nih, calon klien kita ya. Dan dia nawarin kerjasama, ini menarik banget ya. Peluang bagus lah untuk kalian berdua juga. Peluang bagus untuk perusahaan kita juga oke nih. Menarik juga. Produknya seperti apa? Ini loh. Ini ada body lotion dari brand Ananya. Coba lihat ya. Mereka minta 1 video review, kemudian 2 di Instagram Story, dan 1 postingan di feed untuk campaign produk yang baru ini nih. Produknya sudah terdaftar BPOM. Masih dalam proses sih ya. Kalau begitu legalitasnya belum jelas ya, Pak? Benar sih, tapi perusahaannya sih bilang mau lagi diproses dan hampir selesai nih. Menurut saya lebih baik tunggu sampai semuanya jelas dulu. Kita kan juga punya tanggung jawab terhadap followers. Saya juga ragu sebenarnya. Saya sih paham ya, tapi kesempatan ini ya nggak datang setiap hari gitu, dan nilainya sih oke nih untuk kita gitu. Tapi tetap saja Pak, kalau legalitasnya belum jelas, saya kurang nyaman. Saya sih tergantung kalian ya, apakah kita iya atau enggak, lagi tersorot sih. Kalau menurut Bapak resikonya kecil, ya saya akan ambil kerjasama ini. Tom, Anita, kamu langsung pegang campaign ini ya. Thank you. Oke, Ren. Makasih ya. Makasih, Pak. Mau support. Oke. Aku cari cara biar dibalikin bunga kasih jeda. Halo guys, hari ini aku lagi mau review body lotion yang lagi sering aku gunakan. Kalau kamu lagi cari body lotion untuk sehari-hari, ini bisa jadi salah satu produk yang wajib kamu pertimbangkan.
Yuk buruan check out guys. Ini statement aku cewek yang paling centil. Pakai baju pasar aku masih sabi. Kasirnya, kamu kenapa? Kok kulitmu merah-merah seperti iritasi begini? Ya nih kak, aku juga kaget kenapa bisa kayak gini. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata karena kandungan dalam lotion yang dipromosin sama influencer Kak Anita itu. Kalian juga ikut beli kan? Hah? Serius? Ya ampun, aku juga kemarin merah-merah loh. Aku pikir ya karena kulitku aja yang sensitif. Iya, ini produknya belum ada izin edar BPOM-nya kak. Duh, padahal kita konsumen punya hak ya untuk merasa aman dari produk ini dan mendapatkan informasi yang jelas. Dan pelaku usaha berkewajiban untuk mengeluarkan produk yang sesuai ketentuan hukum. Betul kak, gimana kalau kita buat pengaduan ke BPSK saja? Oke, ayo. Sidang mediasi nomor 021 BPSK 2026 antara Saudari Sherlyn dan Eva melawan Saudari Anita dan manajemen resmi dibuka. Berdasarkan pasal 52 UPK, BPSK bertugas menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi guna mencapai mufakat. Silahkan penggugat menyampaikan keberatan. Terima kasih majelis. Kami mengalami iritasi kulit parah setelah menggunakan produk yang dipromosikan oleh saudari Anita. Kami membeli karena kami percaya semua informasi yang disampaikan Saudara Anita. Ternyata produk tersebut belum memiliki izin BPOM majelis. Jadi, jelas ini melanggar hak kami sebagai konsumen. Hak kami adalah keamanan produk dan informasi yang jelas. Saudari tergugat, sebagai pendukung pelaku usaha, Anda wajib menjamin mutu barang sesuai pasal 7. Mengapa Anda mempromosikan produk tanpa izin edar? Saya mohon maaf. Saya mengakui saya melakukan kelalaian karena tidak memverifikasi izin edar secara mandiri. Saya terlalu mempercayai manajer saya dan pihak brand. Izinnya sedang diproses, majelis. Kami pikir dampaknya nggak sejauh ini gitu. Saudara tergugat, dalam etika bisnis keamanan adalah prioritas utama. Sesuai pasal 19, Anda wajib memberi ganti rugi atas kerusakan ini. Pak, ini menyangkut nama baik kita dan keamanan masyarakat. Saya siap bertanggung jawab. Baik, majelis, kami menyadari kesalahan kami dalam verifikasi produk ini. Kami siap menanggung seluruh ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku. Itikat baik ini sangat penting bagi mediasi. Sidang diskors 10 menit, majelis untuk merumuskan draft putusan mediasi berdasarkan kerugian yang dialami para penggugat. Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, majelis menawarkan draft kesepakatan damai. Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan ganti rugi yang adil dan untuk menjamin agar kesalahan seperti ini tidak terulang lagi. Kami mengusulkan tergugat membayar seluruh biaya pengobatan penggugat, memberikan santunan kesehatan, serta menarik seluruh iklan produk tersebut dari media sosial dalam waktu 24 jam. Dari perspektif pelaku usaha, draft ini sangat adil bagi kedua belah pihak. Ganti rugi material dan permohonan maaf publik adalah langkah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat rusak dan menjaga kredibilitas manajemen saudara di masa yang akan datang. Bagaimana saudara tergugat? Ini jauh lebih bijaksana daripada risiko pidana pasal 62 dengan ancaman penjara 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Saya mengerti, Pak. Saya siap melaksanakannya sebagai tanggung jawab saya kepada followers. Kami bersedia dan akan mengurus administrasi ganti ruginya segera. Untuk penggugat, apakah saudari sekalian dapat menerima kesepakatan ganti rugi tersebut? Kami menerima tawaran tersebut. Baik, putusan mediasi ini final dan mengikat. Jika dalam 7 hari tergugat lalai, penggugat dapat meminta eksekusi ke pengadilan negeri. Demikian sengketa ini dinyatakan selesai. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipercaya sebelum memutuskan membeli dan menggunakan produk. Jumlah pengikut atau tingkat popularitas seseorang influencer belum tentu dapat diandalkan. Pastikan informasi, izin edar, kandungan, serta legalitasnya lebih diperiksa dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga kita menjadi konsumen yang lebih kritis dan bijak sebelum membeli suatu produk kecantikan.
Satu keputusan yang terlihat sederhana dapat berdampak pada kesehatan, keamanan, dan hak-hak konsumen. Bagi influencer dan pelaku usaha, kepercayaan publik bukan hanya sebuah keuntungan, tapi juga sebuah tanggung jawab. Bijak berkomunikasi, bijak memilih, dan bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan. Oleh sebab itu, membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang lama, tetapi kehilangan kepercayaan hanya membutuhkan satu kesalahan.